Artinya beliau kan punya keyakinan bahwa semua yang disandarkan kepada Allah ya pasti akan ditulungi sama Allah. Masya Allah. Makanya itu loh beda nih ulama karo gabate ulama. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat masih sehat. Alhamdulillah. Pesantren bagaimana, Yai? Alhamdulillah semuanya pesantren lancar. juga lancar. Alhamdulillah. Untuk kegiatan-kegiatan juga seperti biasanya. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan semuanya itu dibarengi ridhonya Allah. Amin. Dan juga Amin. menjadi santri-santri yang barokah, jamaah-jamaah yang barokah. Alhamdulillah. Amin. 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 Masya Allah. Bagaimana kabar Abah di Saudi Arabia hari ini? Alhamdulillah Abah sehat. Itu Alhamdulillah. padahal coro fisik itu lebih berat karena jamaah banyak dan banyak yang sepuh juga lansia. Iya. Tapi alhamdulillah beliau diparingi sehat. Alhamdulillah. Beliau sehat dan coro pikiran begitu nampaknya juga tidak terlalu ruwet. Ya. Artinya beliau kan punya keyakinan bahwa semua yang disandarkan kepada Allah ya pasti akan ditulungi sama Allah. Masya Allah. Makanya itu loh beda nih ulama karo gabate ulama. Kita ini ngurus awak dewi mawon. Umat. Belum ngurus orang lain lagi. Iya. Ya Allah, ulama-ulama itu amanahnya umat. Nah, bukan hanya dirinya yang dipikir, tetapi mikir orang lain. Itu kalau memang ini enggak notok ke Allah, tentu ruwet itu. Masya Allah. Iya, makanya beliau dan juga ya syukron selalu diparingi sehat. Amin. Termasuk juga para jamaahnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik, baik Yai, untuk pada pagi hari ini kira-kira apa yang kita akan bahas untuk hari ini? Agar hati tidak tertirai. Agar hati tidak tertirai. Alhamdulillah. Baik dulur Al-Victor, mari kita simak bersama-sama kajian ini bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Baik Yai, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishak yang sangat kami muliakan, dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Senantiasa dibarokahi Allah. Amin. Amin. Ada satu kisah dan nampaknya kisah ini sudah sangat populer dan mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu atau membaca. Kisah ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Jadi pernah di Basrah itu ada seorang laki-laki wis rabi. Punya istri. Laki-laki ini bendino itu ngelakoni dosa. Ahli maksiat. Mendem, kemudian zina. Jadi dosanya itu kelas berat. Dosanya itu kelas berat. Jadi mabuk-mabukan, kemudian zina itu kan kelas berat semuanya. Dan masyarakat di situ nggak ada yang pernah tahu bahwa orang laki-laki ini duwe kelakuan napi, itu nggak pernah tahu.
Jadi ahli maksiat, seorang laki-laki pendosa. Is pokoknya wong itu nyawang. Ya Pak, dia merendahkan begitu. Iya. Akhirnya suatu saat laki-laki ini mati, meninggal dunia. Nah, karena orang laki-laki yang meninggal dunia ini terkenal sebagai orang yang ahli maksiat. Gak ada satupun tetangganya orang itu yang mau merawat jenazahnya. Masya Allah, satu pun ya. Satu pun. Deso itu, sak Basro bahkan gak ada. Iya. Masya Allah. Padahal kewajibannya wong mukmin itu ngerawat jenazah. Mungkin disangking elek. Jadi sampai nggak ada satupun orang yang mau merawat jenazahnya. Masya Allah. Ya Allah. Akhirnya bujuni itu nangis. Ya Allah, kok gak ono sing ngrawat jenazah bojoku. Ya Allah. Memang bojo kula niki ahli maksiat Gusti, tapi nek gak ono sing ngrawat ngene mosok nang omah jenazah. Akhirnya sampai istrinya ini nyewa orang. Nyewa 2 orang untuk ngeramut jenazahnya. Dia mulai memandikan, mengkafani, termasuk membawa ke kuburan itu. Masya Allah. Nah, akhirnya 2 orang yang disewa itu yang merawat jenazahnya, ngeramut jenazah, dimandikan, dikafani, kemudian digotong nang kuburan. Ya hanya 2 orang itu, dan yang mengiringi itu istrinya sendiri. Jadi cuma 3 orang. Iya. Masya Allah. Oh, memang terjadi yang begitu. Maka uang itu welek nang masyarakat. Biasanya gak pati ono sing teko. Termasuk dititeni wong iki gak nate melok ngramut jenazah tanggane. Iku nek mati enggak ada yang ikut itu. Masyarakat kan begitu, yang dilihat lahirnya. Iya. Nah, akhirnya hanya 3 orang itu yang ke kuburan. Dan ternyata ketika nyampe di kuburan itu, di makam itu ada seorang wali besar yang sudah menunggu di kuburan itu. Masya Allah. Nah, karena ada wali besar yang nunggu di situ, masyarakat itu akhirnya ya tahu, loh, kok ono wali gede yang nunggu jenazah di kuburan. Padahal masyarakat di sini semuanya kompak sepakat gak gelem ngramut jenazah. Kok seorang wali itu sampai turun gunung untuk ngeramut jenazah, memakamkan itu. Masya Allah. Akhirnya masyarakat banyak yang ikut. Karena wali itu memang sudah dikenali oleh masyarakat dan dianggap orang yang keramat, diikuti. Dengan hati yang ya bingung, bertanya-tanya, itu maksa masyarakat itu untuk ikut nyolati. Disolatinya di kuburan itu. Kemudian dikuburkan. Kemudian yang jadi pertanyaan, masyarakat itu belum terjawab. Apa wong sing mati ahli maksiat, masyarakat ae kan sing gelem ngranut jenazahnya, kok ini yai wali besar ini sampai ikut turun gunung ngeramut jenazahnya. Masya Allah. Mensolati, menguburkan. Akhirnya ditanya sama masyarakat, yai, iya, niki kan wong ahli maksiat. Masyarakat niki pun sepakat mboten ngramut jenazah ya, sebab orang ahli maksiat belas gano api. Lalu yai itu yang terkenal wali itu berkata, saya ini diimpeni bola balik. Ada hatif itu ono suara, tapi enggak ada rupa. Kamu turun ke pemakaman, karena ada seorang kekasihku yang sekarang meninggal dunia dan gak ada satupun masyarakat yang mau ngeramut jenazahnya.
Itu sampai berkali-kali mimpi begitu. Jadi bahasa hatif itu kekasihku. Masya Allah. Okay. Padahal jari masyarakat itu ahli maksiat. Ya Allah, bedo. Ahli maksiat kata orang kampung, tapi kata hatif itu dia kekasihku. Akhirnya aku datang ke sini. Karena hatif itu mengatakan orang yang mati ini kekasihku. Nah, akhirnya tanya kepada istrinya, Bu, Yai, bojo sampeyan niki lakoni apa? Kok sampai karo masyarakat iki didoi? Sampai gak ono sing gelem ngramu. Tur lakon bojo sampeyan iki apa kok sampai aku iki diimpeni? Ada hatif suara tanpa rupa yang bilang yang mati ini kekasihku. Istrinya akhirnya cerita, Yai, bojo kula niki pancene ahli maksiat. Bendino hampir tiap waktu iku mendem. Mabuk. Mendem. Habis mendem nggih dugem. Jadi kumpul wanita-wanita penghibur itu hampir tiap hari. Tuh kok kuat bojone niku. Masya Allah. Di bojo lanang kaya ngono kok kuat. Padahal ngerti wedokan. Tapi masya Allah kuat. Cuma Yai, bojo kula niki enggak ada lakon telu. Selama hidup walaupun dia itu ahli maksiat. Apa itu? Suami saya ini tiap pulang subuh itu selalu dia bersih-bersih, mandi, pakai baju yang terbaik, kemudian sholat subuh, pergi ke masjid. Dan ketika ia pergi nggak ada yang mengenali. Mau tekoni ku terakhir mulai disi. Tapi habis sholat ya budal mana mendem. Begitu tiap hari yang dilakukan suami saya. Ya Allah, seiling sholat subuh. Yang kedua, tiap hari di rumah saya ini selalu ada anak yatim yang tiap saat suami saya menyantuni anak-anak yatim itu. Kadang ada 1, ada 2, ada 3. Selalu ada anak yatim yang dikasih santunan sama suami saya, diramut sama suami saya. Ya Allah. Yang ketiga, tiap malam kadang kalau ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya, ia berteriak, Ya Allah, apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut nerakamu dengan jasad yang kotor ini? Ya Allah. Apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut nerakamu dengan jasad yang kotor ini? Ya. Yaitu 3 hal yang dilakukan oleh suami saya selama saya membersamai suami. Jadi memang ahli maksiat. Tapi ya 3 hal itu yang selalu dilakukan suami saya. 1, sholat subuh. Terus balik mendem maneh. Yang kedua, selalu menyantuni anak yatim. Dan yang ketiga, beliau selalu berteriak itu. Apakah engkau ya Allah akan memenuhi sudut-sudut nerakamu dengan jasad yang kotor ini? Masya Allah. Kemudian Yai itu mengatakan, ya karena itu Allah kemudian menerima taubat suamimu. Jadi walaupun suamimu itu ahli maksiat, masih ada saat-saat ia ingat Tuhannya. Sempat sholat subuh, membersihkan diri, pakai baju yang terbaik, masih sempat untuk menyantuni anak-anak yatim. Dan ia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ia memang ngaku bahwa ia orang yang kotor.
ia orang yang ahli maksiat, ia orang yang ahli berbuat dosa. Ya karena itu Allah kemudian mengampuni dosa-dosa suami. Masya Allah. Hikmahnya apa? Kan ada dua hikmah itu. Satu, dari sudut pendosa itu, wong itu nek gelem ngaku dosa, itu gampang disepuro sama Allah seberapapun banyak dosanya. Seberapapun ngaku dosa. Dan itu susah itu. Angel. Tidak semua orang punya pikiran yang begitu. Kadang orang itu menganggap awak api. Begitu. Masya Allah. Yang kedua, dari sudut pandang masyarakat. Masyarakat itu mandang orang yang mati itu ahli maksiat. Itu coro lahir ya. Tapi coro hakikate kan mboten sumerah. Makanya jangan pernah memandang rendah orang lain. Ternyata kan salah. Yang ia anggap seorang ahli maksiat ternyata kekasihnya Allah. Nah, di masyarakat kita ini kudu hati-hati. Sebenarnya banyak kekasih-kekasih Allah itu yang sering kita rendahkan. Saya setuju. Yang tidak nampak ini ya. Yang enggak nampak. Ya. Kadang kita mandang ngapunten lho. Orang yang punya pekerjaan nyapu jalan itu orang yang gak batik mulya. Padahal bisa jadi itu kekasihnya Allah. Waline Gusti Allah. Masya Allah. Betul. Mungkin orang-orang yang polisi cepek nang jalan itu. Itu nek atine wedi temenan nang Gusti Allah, itu kekasihnya Allah. Nggih. Lah kita sing rumangsa apik, rumangsa dadi wong mulya, iku asli wong elek. Itu asli wong elek. Makanya kudu hati-hati. Jangan pernah merasa diri kita ini suci. Karena mungkin kita punya pangkat jabatan di dunia, kita ahli ibadah nang dunya, tetapi rahasiane kan nggak pernah tahu kita. Bisa jadi kita ini terkenal nang dunya, tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Banyak yang begitu. Ya Allah. Tapi orang yang kadang kita sangka buruk, ternyata dia dikenal oleh penduduk langit. Kula jenengan gak ngerti ibadah orang itu, munajate yo opo gak ngerti. Makanya jangan gampang kita ini punya suudzon ke orang lain. Sering kan disampaikan Romoyi Imam Hambali. Jangan bisa jadi orang yang kita benci itu kekasihnya Allah. Kan begitu. Ya Allah, makanya lihat orang itu jangan lihat lahiriahnya, ojo lihat busanane, ojo lihat serban dawane. Jangan. Banyak kekasih Allah itu sing macai, gak batik ndayani, gak batik kiai, gak batik ngustah. Tapi hatinya betul-betul takut kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, sing kesebut ulama itu duduk wong sing kopiyai dhuwur, jubah, serbane kengsre lemas. Dawai Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya sing keceluk ulamai Allah itu wong sing atine wedi. Dimanapun dia, apapun profesinya, ya, nggak pandang itu, nggak pandang. Walaupun profesinya duduk kiai, duduk ustaz, tapi kalau hatinya benar-benar takut kepada Allah, itu ulama'i Allah itu. Masya Allah. Makanya disebut itu rijalullah kan begitu. Para kekasih Allah, para wali Allah. Walaupun tempatnya mungkin di jalan, ngersi idalan itu. Tempatnya di perempatan, ngatur lalu lintas ngewangi.
mungkin tempatnya di pasar, Ngenteni penumpang. penumpang, Nggih. sampai wiritan sapa ngerti. Masya Allah, banyak ya begitu. Bukan hanya yang di masjid tok ulama Allah itu, bukan hanya di pesantren, bukan hanya di mushola, bukan hanya di majelis taklim, dimanapun wong itu pokok atine wedi nang Allah temenan, itu kekasihnya Allah. Itu ulamae Gusti Allah. Walaupun mungkin kayak ceramah. Oh, ceramah itu bakat. Bakat itu kebanyakan. Iso ceramah itu karena ya dimensi kognitifnya tuh. Ilmu agamane ono. Akhirnya iso ceramah. Gurung karuan atine ya kaya sing diomong. Termasuk sing ngomong saiki. Ya. Oh, makane kula jenengan jangan salah menilai orang. Masyarakat itu sak Basra salah kabeh itu. Sak kota niku. Sak kutha Basra itu salah kabeh. Masya Allah. Ya Allah. Sampai kan sing teko kanggo ngrawat jenazahnya. Masya Allah. Jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Jangan sekali-kali. Ya itu loh. Bisa jadi orang yang kita rendahkan ternyata ia populer dalam kehidupan penduduk langit. Ya kula jenengan sing ketoke ahli ibadah, tapi senengane ngrendahno orang. Mungkin ketoke nang dunya dadi tokoh agama. Dadi tokoh masyarakat, tapi ternyata gak dikenal di orang-orang penduduk langit, para malaikat. Ya Allah. Itu kan ketipu. Ketipu. Masya Allah. Yang kedua, jangan merendahkan siapapun. Bukan karena siapa mereka, orang yang kita rendahkan itu, tetapi karena siapa kita. Apa maksudnya? Orang baik nggak akan pernah merendahkan orang lain. Ini asli apik lagi. Makanya ketika kita masih sering merendahkan orang lain, itu hakikate diri kita ini belum baik. Walaupun kau kaji bolak-balik, umroh ya bolak-balik, sholat istiqomah 5 waktu, bahkan tadi ketua takmir masjid. Kan wis pol-polan niku. Ketua takmir masjid iku. Wah, iku jabatan pol-polan niku. Masjid ae diketuai. Masya. Tapi kalau masih suka suudon ke orang, merendahkan orang, itu bukan orang baik. Jadi kalau kita ngaku jadi orang baik, jangan sekali-kali menganggap orang tidak baik. Jangan sekali-kali menganggap orang rendah, orang hina. Berarti kalau kita masih punya hati yang seperti itu, kita ini yang belum baik. Lah yang kita hina, yang kita rendahkan, justru itu bisa jadi orang yang baik. Masya Allah. Makanya kita ini kadang ketipu dengan hawa nafsune dewi. Hawa nafsune dewi. Makanya orang yang suka merendahkan orang lain itu sekaligus duwe penyakit hati loro nih. Siji yaitu merendahkan orang. Yang satu sifat sombongnya. Kan otomatis metu sombong, menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain itu. Ya Allah. Nah, hati yang begitu, yang suka merendahkan orang lain, menghina orang lain, menganggap hina orang lain, itu hati yang pasti terhijab dari Allah. Pasti terhijab dari Allah. Bahasane hati niku ana tiraine. Dan hati yang begitu nggak akan pernah bisa menemukan Allah. Mbontalah. Ibadah kaya opo, sujud kaya opo, tapi nek atine masih suka memandang rendah orang lain, nggak akan pernah ketemu Allah. Paling-paling yang ketemu mak lampir itu. Wong atine jahat. Ya Allah. Oh, kan eman-eman to nggih. Dan kebanyakan sing duwe ati ngene iku ya tokoh-tokoh. Tokoh
tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang punya pangkat jabatan, yang seringkali memandang orang lain rendah. Begitu. Ya Allah, itu hati ini nggak akan pernah ketemu Allah itu. Walaupun sholatnya lillahi ta'ala, ngadep kiblat, tapi nggak akan ketemu Allah, ketipu. Apa ada sifat sombongnya? Ya Allah. Lah sombong itu pakaiannya Gusti Allah kok digawe. Kan nyelutak jenenge itu. Gusti Allah mawon ngapunten lho nggih. Enggak pernah merendahkan manusia itu, enggak pernah. Walaupun banyak dosa. Walaupun dosa tok mboten banyak dosa. Dosa. Kan mboten pernah merendahkan. Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim. Justru disebut menungso iku sak api-apike penciptaan. Ya Allah. Oh, angkane kita ini harus bangga punya pangeran hebat itu. Gak kaya kula jenengan loroan ati. Pangeran loroan ati. Sing gak disenengi dipateni. Tapi Allah, Masya Allah, yang dipunya itu hanya kasih sayang. Hanya kasih sayang. Lah kok nyekso kan kelakuane wong dhewe. Bukan karepe Gusti Allah. Ya Allah. Jadi hati yang begitu akan tertutup, terhijab dari Allah. Enggak akan ketemu Allah. Bah ibadah nang petite bumi, enggak akan ketemu Allah. Ibadah nang ngarepe multazam, enggak akan ketemu Allah. Mengapa? Hatinya masih suka merendahkan orang. Orang mulia, hati yang suci, hati yang baik, enggak akan pernah menganggap orang lain tidak baik. Semuanya orang baik. Kecuali orang yang punya memang kapasitas kayak hakim, polisi, memang kudu curiga. Karo penjahat nih gue. Ane gak curiga. Uang maling motor ujarno api husnudon nggih jangan. Kita ini sing dudu apa-apa ini. Jadi belajar hati kita ini dilepaskan dari tirai supaya enggak terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana agar hati kita ini tidak terhijab dari Allah? Makanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Masya Allah. Ya napa? Dipendem. Lagi. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Benamkanlah dirimu, wujudmu itu dalam tanah yang tidak dikenal. Ya Allah. Artinya kalau kula jenengan iki pengin dadi wong sing mulya, justru benamkan diri kita nang tanah sehingga enggak dikenal sama orang. Tidak dikenal jadi orang yang berilmu. Enggak dikenal jadi seorang tokoh masyarakat. Enggak dikenal dari sebagai tokoh agama. Enggak dikenal sebagai orang yang mulia. Enggak mengakui juga ya. Bahasane misale keceluk kiai gak ngiyai. Keceluk ustaz yo gak ngustaz. Misal duwe pangkat jabatan yo enggak sombong. Jadi benamkan diri kita ini di tanah yang tidak dikenal, khumul. Masya Allah. Mengapa? Fama sabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Segala sesuatu, misalnya benih yang tidak ditanam, itu tidak akan pernah sempurna buahnya. Misalnya ono uwe, kok oyote gak nempelek lemah. Dia mboten saged berbuah sempurna niku gak saged. Makanya coro tauhid semakin orang itu membenamkan dirinya, merendahkan dirinya, maka dalam pandangan Allah ia semakin tinggi. Semakin tinggi.
Wit iku nek oyote jeruk nang lemah. Itu pasti wite dhuwur niku. Nggih. Wite dhuwur. Karena memang itu yang dikehendaki Allah. Lah nek wite dhuwur terus oyote kok mboten jeruk, mesti rubuh. Maka semakin orang itu membenamkan dirinya pada posisi yang terendah, maka justru Allah akan mengangkat derajatnya. Dan itu wis mboten kena diutik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabi sing paling mulya. Tapi beliau itu bisa Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha ketemu Allah. Karena ia seorang abdun. Kan begitu. Subhanalladzi asra bi abdi. Jadi sing budal itu kawula duduk nabi ini. Ya Duduk nabi ini. Duduk pangkatnya, tapi abdunya itu yang menjadikan Rasulullah itu mendapat kemuliaan di Sidratul Muntaha. Bukan nabinya. Ya Allah. Kadang kita ini ngapunten lho nggih. Gak dihormati, teko nang acara gak dideleng ngarep. Gak dikek ngomong. Wati merongkol. Lho aku iki lho. Ketua RT. Ya Allah. Kok gak dideleng ngarep. Masyaallah. Aku lho kiai kok gak dideleng ngarep. Ya Allah, aja nggawa pangkat. Wong pangkat niku namung sebutan nang donya. Nggih. Maka orang itu semakin dalam menjadikan dirinya seorang abdun kawula hamba, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu setinggi-tingginya. Orang kalau semua punya hati yang begitu, masya Allah, isine urip niki pasti indah. Pasti indah. Nggak ada orang yang apa bahasanya ngelokno orang lain, membenci orang, dendam sama orang, iri hati sama orang, sombong, nggak ada. Wong atine padha. Aku iki wong elek. Ya Allah. Oh, jadi walaupun pendosa yang mati itu ya memang ahli maksiat, tapi karena sebab yang ngakoni. Iya. Nggih, akhirnya disepuro sama Gusti Allah. Nabi Adam alaihissalam itu yang ngakon Rabbana dzalamna anfusana. Jadi beliau mengaku bahwa sudah berbuat zalim. Bukan minta diampuni Allah karena jabatannya nabi, mboten. Mboten. Ya Allah, kula niki nabi mbok nggih disepuro mangan buah kalau dididik ae. Kebanyakan menungso saiki ngono. Nggih ta? Aku iki lho kepala pajak. Mbok yo hukuman niku diringanno. Nggih. Aku lho pejabat. Hukuman niku yo diringanno. Urusan kuwi gampangno. Nggih. Kebanyakan begitu. Akhirnya apa? Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ma Allah. Oh. Makanya jok ketipu karo nafsune diri. Bentarlah kita ini jadi orang, siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, apapun yang disebut masyarakat terhadap kita ini seorang abdun. Abdun itu kawulo. Bahasanya abdun kan asli nih, maknanya itu kan budak itu. Budak. Budak itu mboten regane. Nek wedok ya oleh dikeloni sing duwe. Nggih ta? Nggih. Diperjualbelikan mboten regane. Nah, kita juga begitu. Anggaplah bahwa diri kita ini di hadapan Allah gak ono regane. Ya Allah. Sehingga dengan itu Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, nek ngaku dadi wong penting, ngaku dadi wong mulia. Lho kapan ketemune sama Allah niku? Karena hati yang begitu itu terhijab dari Allah, nggak akan pernah ketemu Allah. Masya Allah. Oh, makanya kula jenengan sik gelem ngaji di Al Victor dengan guru-guru kita ini, masya Allah. Itu betul-betul hidayah. Gak adik metu omah, yo gak adik nyangoni kiai ini. Karing ngrungokno tok. Ini kita Mas Isa.
kita dapat banyak ilmu. Iya. Masya Allah. Oh, ilmunya Prof. Ali Aziz, Yai Imam Hambali, Yai Syukron Jazilan, dan lain-lain lagi. Jadi semuanya itu betul-betul pitulungi Allah itu. Kalau kulon jenengan sadar, ngurungokno ngaji sambil masak, ngurungokno ngaji sambil goreng kerupuk, goreng ikan, macam-macam, budal nyambut gawe. Ya Allah, makanya betul-betul hati kita ini kudu urip. Hati sing urip iku hati yang selalu ada ruang kesediaan untuk menerima nasihat agama. Masya Allah. Nasihat kebaikan. Duh, ada loh wong niku sing atine wis ketutup. Maksudnya gak iso nerima nasihat itu mboten saged. Ngoten. Oh, kata hati-hati sing atos iku. Masya Allah. Oh, makanya kita selalu memohon kepada Allah agar hidup ini senantiasa dibimbing sama Allah, supaya dadi hati sing tawadu, hati yang berakhlakul karimah, walaupun mungkin ngapunten gak dikenal nang alam dunya oleh masyarakat banyak, ya kita berharap dikenal oleh penduduk langit. Begitu. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Baik Kiai, kita lanjutkan lagi Jai. Niki kita ke WA dulu Jai. Ada pertanyaan ini dari siapa ini? Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Yai, saya merasa hati saya ini masih ada penyakitnya. Bagaimana menyembuhkannya? Dari Bu Astuti ya. Ya, penyakit hati itu kan macam-macam. Jadi sombong, iri hati. Makanya obatnya sesuai dengan sakitnya apa. Cuma sebenarnya semua itu pusatnya satu. Pokok orang itu senden ke Allah, pasrah ke Allah. Ya tadi abdun itu. Maka insya Allah semua penyakit hati itu akan disembuhkan sama Allah. Maksudnya misalnya penyakit sombong. Kalau kita ini merasa diri kita ini bukan siapa-siapa, ya tentu sombongnya hilang. Misalnya punya penyakit iri hati, ya kalau kita ini sendennya ke Allah, maka kita punya keyakinan bahwa sumber kebahagiaan itu sebenarnya cuma satu. Ojo ndelok nikmati wong liya. Kan begitu. Kalau kita ini masih selalu mandang nikmat orang lain, ya gampang iri hati. Dan hati kita ini nggak akan pernah bahagia. Masya Allah. Banding terus uripe dengan orang lain. Makanya pusatnya itu Allah itu. Pusatnya Allah. Makanya kita ini ngapunten bola balik maca kuluhu. Dan bahkan sing bola balik dihafal ya kuluhu itu. Kul huwallahu ahad. Jadi Allah itu yang esa. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung. Jadi kita punya keyakinan tauhid seperti itu, yaitu betul-betul dilebokno nang ati, dilakoni. Ya, enggak ada yang lebih hebat selain Allah. Gak ada yang bisa membahagiakan kecuali hanya Allah. Gak ada yang patut disendeni kejaba namu Allah. Gak ada yang perlu diharapkan apa-apa kecuali Allah. Kan begitu. Jangan berharap namun menungso kecelek. Baik, kita terima telepon ya Nje. Ada pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Halo. J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Bapak siapa? Di mana? Pak Roni Wiyong. J, monggo Pak Roni silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya. Nggih.
Heeh. Nggih. Nggih, nggih. Heeh. Nggih, nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat mangkel lah. Nggih, nggih, nggih. Kanjeng Nabi niku natos dawuh, al iman sabrun wasamahah. Sing diarani iman itu sabar dan lapang. Jadi ku nggih. Ilmune pun enten. Nggih. Tinggal ngelakoni tok. Ya Allah. Jadi kalau kita ini ngapunten, ngaku dadi wong iman, ojo gampang muring-muringan. Jangan mudah tersinggung, ojo gampang emosi, atine iku kudu lapang. Ya Allah. Itu iman itu. Lah kita ini ngapunten, yo awakan dhewe. Seringkali marah, seringkali emosi. Itu berarti gak pati iman. Nggih. Jadi orang iman itu bukan hanya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi konsekuensi terhadap hati akhlak itu begitu. Nggih, nggih. Iman itu sabar dan Lapang. lapang. Al iman sabrun wasamaha. Dan nggak bisa tanpa latihan, itu nggak bisa. Nggih, berarti nggih latihan. Ya apa carane aku iki gak gampang muring-muringan. Nggih. Nggak gampang tersinggung, nggak gampang emosi. Dan itu memang harus dilatih. Sebab hati itu latihan ya sampai mati. Kalau sekolah itu kan enten Jenjangnya, ya. jenjangnya. Iya. Paling dhuwur profesor. Mantap. Tapi nek ngelakoni sabar tok mawon lho, sak ilmu lho nggih. Nggih. Iku sampai mati. Ya Allah. Oh. Makanya nggih, kita ini jane ilmu niku pun akeh. Nggih. Dan semua orang tahu. Tapi kadang-kadang belum bisa nglebokno ilmu iku nang ati terus diamalno dalam kehidupan ini. Ya Allah. Nah, ini cara merawat iman ya dengan ngaji seperti ini. Panjenengan mendengarkan nasihat ulama, mendengarkan ceramah siapa, itu merawat iman itu. Nggih. Sebab kadang-kadang walaupun ilmu akeh nek gak ono sing nuturi, itu gak pati iso mlebu. Nggih. Makanya siapapun lagi ngapunten, kiai siapapun itu mesti ngaji. Pasti ngaji. Pasti ngaji, pasti duwe guru. Kayak Romo Yai Imam Hambali itu selalu ngaji. Ke Romo Yai Husain Ilyas dan tiap malam beliau yang disetel YouTube itu Gus Bahan. Ya Allah. Kiai-kiai yang lain. Nggih. Aku lho jenengan nyetel YouTube campur sari. Ya Ya Allah. Allah. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih, jadi latihan begitu. Iya. Jadi atine wong iman itu ati sing sabar, ati sing lapang. Makanya belajar jangan mudah tersinggung. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Mumpun ta lah, laupo muring-muring iku laupo. Nggih, nggih. Gak ono gunane. Dan tidak menyelesaikan masalah. Masya Allah. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Lanjut ya. Nggih. Satu pertanyaan lagi Iya. ya. Kita ke telepon mawon ya. Ada telepon iki. Assalamualaikum. J, Ibu sinten? Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngerasani orang, apa enggak diampuni sebelum kita minta maaf ke orang itu? Yang dirasani ya. Nggih. Ya teorinya memang begitu. Gengsinya. Padahal ngapunten kita ini ngeruasani kadang orang yang enggak kita kenal.
Bahkan wong sing ngado itu dirasani. Termasuk Pak Jokowi. Nggih. Kan sering kita ini maitu ngerasani. Itu tanggung jawab besok nang akhirat itu. Betul itu. Ya Tanggung Allah. jawab. Nggak ada satupun kalimat yang diucapkan manusia yang kelak tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak akan. Makanya apa yang kita ucapkan kudu wani tanggung jawab. Okay. Apapun resikonya wong wani ngomong. Okay. Siapapun yang kita rasani, yang kita fitnah, yang kita benci, yang kita cemooh, yang kita hina, kelak akan semua dipertanggungjawabkan. Bahkan satu huruf pun kelak akan ditanya sama Allah. Ya. Lu misale kita gak kenal sama orang yang kita rasani, kita fitnah, termasuk ya presiden, masa tahu ketemu. Terus njuk sepurane ya apa? Kan susah toh. Susah aja. Kadang kita ini goblok-goblok pemain bal iku. Heeh. Nendang bal gak mlebu, woblok. Terus ya apa njaluk sepurane nang Ronaldo iku. Masya Allah. Ya Allah. Secara teori begitu. Nggih, kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah. Allah itu tetap punya hak prerogatif. Ngaten lho nggih. Jadi kita ini nggak boleh meninggalkan Allah. Kalau Allah sangat sayang kepada kita, bisa jadi kita akan dipertemukan dengan orang itu suruh maafkan kita. Ini sepuro iki. Nang akhirat tapi. Ya Allah, makanya jangan mudah melempar kata negatif pada orang atas nama orang lain. Jangan. Satu huruf pun akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Ya Allah. Makanya duwe lisan niku ya enak iso kayak kecapan gitu. Nggih. Kecapan kacang, kecapan pecel. Kecapan tonggo. Tapi pertanggungjawabannya itu juga ya berat. Ya Allah. Gak duwe cangkem nggih susah. Nggih gak iso ngecapi apa-apa. Tapi enak gak iso ngrasani. Cuma kan gak enak mboten saged mangan apa-apa. Nggih. Makanya ya tanggung jawab kita ini ya mengendalikan lisan kita ini, menjaga. Jangan sampai terlalu banyak ngelakoni dosa. Iya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau keluar tuh ngemut watu. Betul. Ngemut watu. Ngemut watu. Jadi watu itu dimut. Napa ben gak ngomong. Jadi ya meneng ae, ngemut watu. Ngomong kan nggih angel. Klotak-klotak. Untune sing gaprek. Ya Allah, sampai segitu ulama dulu itu supaya bisa menjaga lisannya. Jadi ngemut watu. Nah, kula jenengan mboten ngemut watu, ngemut tanggane. Ya Allah. Nggih kita belajar sama-sama. Masya Allah. Nggih ya, pun telas waktunya nggih. Nggih, ini ngapunten Romo Yai Imam kelihatannya. Mungkin istirahat nih. Istirahat ya. Belum dibalas. Nggih, begitu dulur. Tanggal berapa sekarang? Masih tanggal 11 nggih. 11 Juli. Romo Yai dereng rawuh berarti nggih. Nggih, dereng. Nggih. Mudah-mudahan kita semua diparingi ilmu yang manfaat. Amin. Hidup yang selamanya dibarokahi Allah. Amin. Kedua orang tua kita dan semua guru-guru kita semoga ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin ya Al-Fatihah. Terima kasih Mas Isa, pangapunten tulus semua. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.